Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Norman sebagai dosen pengampu mata kuliah penulisan teknik dan presentasi, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Duta Putrajaya dengan NIM 2105012111364 ingin menjelaskan tentang proposal yang sudah saya buat yang berjudul penggunaan artificial intelligence dalam mesin sorting kacang tanah. Latar belakangnya adalah menurut data FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations, Indonesia menghasilkan kurang lebih 860.000 ton kacang tanah per tahun, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi kacang tanah terbesar urutan ke-10 dunia. Pada saat ini, banyak UMKM yang sudah memproduksi produk yang bersinggungan dengan kacang tanah. UMKM tersebut juga sudah menggunakan mesin sorting untuk memisahkan kulit, kulit ari, dan biji kacang tanah. Tetapi untuk membedakan kualitas dari kacang tanah tersebut, masih digunakan tenaga konvensional atau tenaga manual dari manusia. Hal ini menghambat proses produksi dikarenakan proses yang lama, dikarenakan ukuran kacang tanah yang kecil. Kelemahan di dalam proses pemilahan ini dapat yang membuat penulis ingin mengembangkan sesuatu alat sorting atau pemilahan yang bukan hanya dapat memilah dari segi ukuran, berat, dan bentuk, tetapi berdasarkan kualitas. Rumusan masalah yang saya buat di sini, yang pertama itu adalah bagaimana menggabungkan teknologi artificial intelligence ke dalam mesin sorting. Yang kedua adalah komponen apa saja yang ditambahkan pada sistem yang sudah ada untuk mendukung keberjalanan mesin yang sudah ada. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, membuat suatu sistem tambahan yang menggunakan artificial intelligence pada mesin sorting yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah meningkatkan akurasi pada sorting atau pemilahan. Dan yang ketiga adalah membantu UMKM khususnya yang memproduksi produk dari kacang tanah untuk menaikkan nilai produk dan efisiensi produk yang mereka buat. Batasan masalah yang saya buat di sini adalah alat ini memiliki dimensi yang cukup besar dan perlu keahlian khusus untuk mengoperasikannya. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama itu adalah membuka wawasan khususnya pada UMKM yang eh, membuat produk dari kacang tanah, bahwa artificial intelligence dapat menambahkan nilai jual produk mereka dan efisiensi dari produksi mereka. Lalu yang kedua itu adalah membuka wawasan kepada pembaca bahwa penerapan artificial intelligence dapat berperan banyak pada bidang industri. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah kacang tanah. Jadi kacang tanah ini merupakan tanaman yang masuk ke suku Fabaceae. Kacang ini menempati posisi kedua sebagai kacang yang paling penting dibutuhkan di Indonesia. Kacang ini berasal dari negara Amerika, dengan ciri fisik tanamannya itu memiliki tinggi 30-50 cm dengan daun berbentuk kecil tersusun majemuk. Selanjutnya adalah konveyor. Konveyor atau ban berjalan merupakan alat yang banyak digunakan oleh industri. Fungsi dari konveyor ini sendiri adalah sebagai jalur untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya adalah mesin sorting. Mesin sorting adalah mesin yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Pada kasus ini, dalam produksi kacang tanah, mesin sorting ini biasanya digunakan untuk memisahkan di mana kulit ari, di mana kulit luarnya, dan di mana biji dari kacang tanah tersebut. Menurut para ahli, umumnya mesin sorting ini terdiri dari beberapa komponen penting yang biasanya selalu ada di dalam mesin sorting. Yang pertama itu adalah programmable logic controller, lalu ada sensor, lalu ada gear DC motor, pneumatik, serta solenoid yang dijalankan menggunakan perangkat lunak komputer. Selanjutnya adalah artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini mungkin secara sadar tidak sadar kita banyak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti di mesin pencari, seperti di Google, seperti di ChatGPT dan lain-lain. Namun memang kita belum dapat melihat
banyak dari penerapan ini di kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat secara langsung alatnya. Maka daripada itu, saya berinisiatif untuk mengadopsi teknologi ini untuk membantu para UMKM, khususnya pada UMKM yang bergerak pada produk kacang tanah. Selanjutnya adalah desain 3D yang sudah saya buat. Desain 3D ini, eee, bagian yang pertama ini adalah belt. Jadi belt ini kerjanya itu sebagai ban berjalan seperti konveyor. Ban berjalan ini akan membawa kacang tanah satu persatu sehingga dapat dibariskan satu persatu. Lalu untuk yang nomor 2 ini adalah kamera. Jadi kamera ini berguna untuk sebagai eee, artificial intelligence yang sudah kita input. Jadi pertama itu adalah kita input bagaimana, eee, kualitas kacang tanah yang kita inginkan dengan menginput beberapa gambar, lalu kamera ini akan menangkap gambar langsung transfernya ke komputer, lalu komputer akan memproses apakah kacang itu sesuai dengan kualitas atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pegas pneumatik. Jadi pegas pneumatik ini mendapatkan, eee, feedback dari kamera dan dari software. Jadi jika software ini sudah menilai bahwa kacang yang lewat ini tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, maka pegas pneumatik ini akan mendorong kacang tersebut dan membuangnya ke pembuangan yang ada di bawah mesin ini. Lalu yang nomor 4 ini adalah roller. Jadi roller ini berguna untuk memutar conveyor belt, sehingga conveyor belt ini menjadi berjalan. Selanjutnya adalah analisis desain. Desain yang saya gunakan di sini adalah desain mesin sorting yang menggunakan conveyor dengan penambahan kamera untuk menerapkan artificial intelligence. Kamera terhubung dengan control unit untuk menggerakkan pegas pneumatik sehingga kacang yang tidak sesuai dengan kriteria jatuh ke bak pembuangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari proposal yang saya buat ini adalah artificial intelligence dapat digunakan pada mesin sorting, khususnya untuk sorting kacang tanah. Desain yang dinilai efektif oleh penulis adalah desain yang sudah dibuat oleh penulis dengan menyematkan kamera sebagai input data untuk nantinya menggerakkan pegas pneumatik untuk menyingkirkan kacang tanah yang tidak memenuhi standar kualitas. Desain ini juga memungkinkan para pelaku UMKM memaksimalkan nilai jual dan efisiensi dari produksi kacang tanah mereka. Saran, hasil dari penelitian dan pemodelan 3D yang telah dijalankan memiliki kekurangan dalam validasi praktisnya, karena, saya sendiri masih belum tahu bagaimana jika, pemodelan 3D yang sudah saya buat ini dijadikan sebagai mesin untuk produksi yang sebenarnya. Kekurangan dari penelitian dari pemodelan ini adalah tidak dibuatnya rencana anggaran atau simulasi biaya yang akan dibebankan kepada konsumen, khususnya pelaku UMKM. Lalu pemodelan 3D yang dibuat saya ini juga belum dilakukan validasi dalam keberjalanan dan nilai ketahanan dari barang itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.